Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi, selamat morning, selamat berjumpa kembali di channel ini. Kali ini topik yang akan dibahas adalah sebaran normal. Sebaran normal merupakan sebaran yang amat sangat penting dalam ilmu statistik, yang memiliki karakteristik simetris, bell shape, berbentuk gentak ya. Kemudian puncak kurvanya itu adalah rata-rata atau mu. Rumusnya adalah demikian. Tidak perlu khawatir, kita tidak akan membahas rumus ini dengan detail ya. Kemudian notasinya adalah sebagai berikut. X menyebar normal, ini tanda menyebar ya. X menyebar normal dengan parameter mu dan sigma kuadrat ragamnya, nilai tengah mu dan ragam sigma kuadrat. Kemudian kegunaan dari sebaran normal ini adalah merupakan syarat dari sebagian besar statistika inferensia. Jadi sebagian besar pengolahan data memerlukan syarat sebaran normal atau kenormalan data. Nah, ini grafiknya. Ya, kita lihat ini simetris, bagian kanan dan bagian kiri ini kayak cermin ya. Kemudian berbentuk gentak dan puncaknya itu adalah rata-rata atau mu. Berikutnya adalah pembakuan data. Apa itu pembakuan data atau standardized data? Kalau kita punya sebarang peubah X, di mana X menyebar normal, maka kalau untuk setiap nilai X ini kita kurangi dengan mu dan dibagi dengan simpangan bakunya, maka ini yang disebut dengan pembakuan data. Ya, X ini akan menjadi Z, ya, sehingga X yang tadinya menyebar normal akan menjadi menyebar normal baku. Yang semula X ini menyebar normal dengan parameter mu dan ragam sigma kuadrat akan menjadi Z yang menyebar normal dengan mu-nya 0 dan ragamnya sama dengan 1. Sebaran normal baku. Nah, ini punya karakteristik simetris, bell shape, bentuk gentak ya. Kemudian puncak kurvanya adalah rata-rata atau mu sama dengan 0. Kemudian rumusnya seperti ini. Tidak perlu khawatir, ini tidak akan kita bahas ya. Ini untuk diketahui saja. Ya. Kemudian notasinya adalah Z menyebar normal dengan rata-rata 0 dan ragamnya 1. Kegunaannya adalah sebaran normal baku ini untuk pengolahan teknis dari data sebaran normal. Kemudian dapat juga dilakukan pembandingan nilai data menggunakan nilai Z. Ya, ini grafiknya sama dengan sebaran normal, tapi nilai tengahnya atau rata-ratanya sama dengan 0. Ini ya, jadi puncak kurvanya ini nilainya 0. Baik, kita lanjutkan. Ini menghitung nilai Z dan peluangnya. Nah, ini misalkan kita punya kurva normal baku ya. Lihat ini 0, berarti dia normal baku. Ini yang di bawah ini itu adalah nilai Z-nya. Sebelah kirinya minus, sebelah kanannya itu positif. Nah, yang di tengah-tengah ini, yang puncaknya ini, Z-nya sama dengan 0. Ini membagi kurva ini dua bagian sama besar. Kemudian, yang warna kuning ini, luas daerah di bawah kurva, ini adalah nilai peluangnya. Nah, kita lihat, karena sebaran normal baku merupakan peubah acak yang kontinu, dan syarat peubah acak itu adalah nilai peluangnya harus sama dengan 1. Nah, maka untuk sebaran normal baku ini, luas daerah di bawah kurvanya yang warna kuning ini, itu harus sama dengan 1 peluangnya. Berarti peluang Z lebih besar dari minus tahingga sampai dengan tahingga itu harus sama dengan 1. Kemudian peluang Z lebih kecil dari 0, yang setengah bagian ini, tentunya karena luasnya totalnya 1, berarti setengah bagiannya, maka luasnya sama dengan setengah. Kita lihat bahwa peluang Z lebih kecil dari 0, itu sama dengan peluang Z lebih kecil sama dengan 0. Ya, silahkan lihat video sebelumnya, kenapa ini bisa sama ya.
peluang Z lebih besar dari 0, ini sama dengan peluang Z lebih besar sama dengan 0, sama dengan setengah. Jadi sebelah kiri itu setengah, sebelah kanan nilai peluangnya adalah setengah, sehingga totalnya nilai peluangnya sama dengan 1. Baik, ini sebagai teladan, tentukan peluang Z lebih kecil dari minus 1,06. Kita gambarkan dulu ya, seperti ini gambarnya. Ya, nah ini nilai Z-nya, minus 1,06. Nah, ini adalah nilai peluang yang kita cari. Lebih kecil daripada minus 1,06, berarti dari sini. Dari minus hingga sampai dengan minus 1,06. Berapakah peluangnya? Baik, kita bisa lihat ini dengan tabel ya, di tabel sebaran normal baku. Tadi minus berapa? Minus 1,06, kita lihat. Nah, kita lihat di sini, ini adalah nilai Z-nya, Z value-nya, ya, satu angka di belakang koma, satu desimal. Sedangkan yang atas ini itu adalah 2 angka di belakang koma atau 2 desimal. Ya, sehingga kalau kita ingin tahu berapa luas daerah untuk Z kurang dari minus 1,06, minus 1,0, kemudian kita lihat yang 6-nya di atas, nah ini dia. Ini 6 kan, ini 6 berarti 0,14457 atau 14,457%. Berarti peluang Z lebih kecil dari minus 1,06 itu adalah 0,14457 atau 14,457%. Nah, berikutnya, tentukan peluang Z lebih kecil dari 0,53. Nah, coba kita lihat grafiknya. Nah, ini 0,53 kurang lebih, berarti ini yang kita cari. Berarti yang warna kuning ini akan kita cari berapa nilai peluangnya. Kita lihat di tabelnya ya. 0,53 ini dia. Ya, ini 0,5, di sini 0,03. Ini 0,70194 atau 70,194%. Sehingga peluang Z lebih kecil dari 0,53 itu adalah 0,70914. Berikutnya, tentukan peluang Z lebih besar dari 1,06. Kita coba lihat grafiknya. Berarti, nah ini, yang warna kuning ini ya, peluang Z lebih besar dari 1,06. Nah, kita ketahui bahwa tabel sebaran normal baku itu hanya menuliskan nilai sebaran normal yang di sebelah kiri dari kurva. Table values represent area to the left of the Z-score. Berarti menunjukkan luas daerah di bawah kurva di sebelah kiri dari nilai Z. Nah, sehingga kalau kita ingin mengetahui berapa peluang Z lebih besar dari 1,06, karena ini simetris, maka luas yang warna kuning di sebelah kanan ini akan sama dengan luas yang warna kuning di sebelah kiri. Sehingga peluang Z lebih besar dari 1,06 itu sama dengan peluang Z lebih kecil dari minus 1,06. Dengan mengubah ini, maka nilainya dapat kita cari di tabel ya. Berarti peluang Z lebih kecil dari minus 1,06. Berapa angkanya? Sudah saya dapatkan, angkanya adalah 0,14457. Contoh berikutnya adalah, tentukan peluang Z lebih besar dari minus 1,06 dan lebih kecil dari 0,53. Kita lihat grafiknya. Nah, berarti ini, yang warna kuning ini ya. Nah, ini sama dengan peluang Z kurang dari 0,53. Ya, ini semua yang dikurangi dengan peluang Z kurang dari minus 1,06. Kurangi yang ini, ke kiri. Ya, yang kita dapatkan yang warna kuning ini. Sehingga ini sama dengan 0,70914 dikurangi dengan 0,14457. Sehingga kita dapat hasilnya 0,56457. Berarti luas daerah di bawah kurva ini ya itu adalah 0,56457.
Nah, berikutnya, sekarang kita balik ya. Kita coba menghitung atau menentukan nilai Z-nya untuk nilai peluang tertentu. Berapa peluang Z kurang dari Z kecil sama dengan 15,151%. Baik, ini dia grafiknya. Nah, yang kita cari adalah berapa Z-nya yang memberikan peluang ini, luasnya ini adalah 15,151%. Baik, kita lihat tabelnya, karena ini letaknya di sebelah kiri kurva, berarti kita dapat menduga bahwa Z ini akan negatif ya. Sini kita lihat di tabel sebaran normal yang negatif di sini. 15,1, nah ini dia. Ya, 0,15151. Z-nya adalah minus 1,03. Ya, kita dapatkan berarti Z sama dengan minus 1,03. Berikutnya, tentukan peluang Z lebih besar dari Z kecil sama dengan 0,07493. Ini grafiknya, kita lihat ya. Nah, berarti yang warna kuning ini adalah ini 0,07493 nilai peluangnya. Tentukan berapa Z-nya. Ya, kita lihat ini yang warna biru ini. Sehingga peluang Z lebih besar dari Z sama dengan 0,07493 itu akan sama dengan peluang Z kurang dari Z sama dengan 1,0,07493. Berarti sama dengan 0,92507. Berapa Z yang memberikan nilai peluang 0,92507? Kita cari di tabel sebaran normal baku yang positif. Ya, 0,92507, 1,44. Nah, berarti Z sama dengan 1,44. Ini yang memberikan nilai peluang ini 0,92507. Demikian topik kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Ciao.